Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita ketemu lagi dalam podcast Saga. Kali ini podcast Saga menghadirkan seorang tokoh yang sangat fenomenal yang sudah berkiprah di tingkat nasional. Nah, langsung saja kita kenalkan Surya Sahetapi. Halo Surya. Halo Ibu. Nah, Surya, apa kabar? Selamat siang Ibu. Selamat siang, Surya sayang. Saya Senang kabarnya ketemu. sehat, Bu. Alhamdulillah Surya. Nah, ini tuh banyak ya di antara para penonton podcast Saga yang ingin berkenalan lebih jauh dengan Surya. Kita kenalkan dulu melalui video tapping ini ya. Sudah berkenalan dengan Surya Sahetapi. Nah, berikutnya yuk kita bincang-bincang dengan Surya Sahetapi. Kita bincang-bincang ya Surya. Baik, Bu. Ya. Nah, Surya nih pertama nih saya mau mengucapkan selamat top Marco top ini Surya lulus di Rochester University New York dalam bidang International Studies cum laude. Keren banget, cerita dong gimana nih Surya motivasinya bisa sampai lulus cum laude ini, kira-kira bagaimana tuh membentuk sebuah motivasi yang hebat seperti ini Surya? Cerita yuk. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih, saya juga merasa terhormat bisa diundang ke sini, bisa share di sini bersama sahabat Saga. Saya ngerasa cepat sekali ya waktu berlalu, karena 2 bulan yang lalu saya wisuda 2 kali. Karena dulu saya kuliah di Rochester itu mengambil 2 jurusan sebetulnya Bu, diploma dan juga S1. Nah, diploma itu saya lulus di tahun 2019 di jurusan ilmu sosial. Lalu saya S1 International Studies. Nah, mungkin saya mengambil S1 itu karena saya sempat magang di kantor Gubernur DKI Jakarta, Bu. Mungkin Bu Tuti ingat ya, kita sering ketemu dulu. Nah, itu tempat pertama kali untuk saya untuk belajar banyak hal soal pemerintahan. Dan pada saat itu saya merasa, kok kemampuan saya kurang ya. Lalu saya melihat di lapangan teman-teman tuli mengakses pendidikan, dan banyak hal itu masih kesulitan. Saya nggak bisa tinggal diam. Saya mikirnya pada saat itu seperti itu. Saya harus membantu anak-anak tuli supaya memiliki masa depan yang cerah. Artinya saya harus menjadi contoh, dan artinya mereka membutuhkan contoh. Nah di dunia pendidikan itu mengatakan tempat yang terbaik untuk tuli itu di bidang pendidikan di Amerika. Nah, setelah magang, saya ikut program pertukaran pelajar, Bu, dari Kedutaan Besar Amerika. Saya datang kira-kira selama 1 bulan, tinggal di Amerika juga. Saya belajar banyak hal, ketemu banyak role model atau panutan. Ada Obama, ada seseorang yang bekerja untuk Obama, lalu ada orang yang bekerja untuk USAID, atau ya banyak hal lah, banyak orang yang saya temui sebagai teladan yang baik, dan saya merasa semakin penasaran. Saya ingin tahu banyak hal, saya ingin belajar banyak hal, dan saya mempersiapkan diri untuk masuk ke Rochester Institute of Technology di New York.
alhamdulillah saya mendapatkan program diploma dan S1 dan saya dibantu beasiswa dari Jepang. Gitu. Keren banget Mereka Surya, memberikan Ibu tuh. support ke saya supaya saya bisa membantu Indonesia. Bukan berarti mereka memberikan beasiswa ke saya supaya saya bisa menyelesaikan studi. Tidak hanya itu saja, Bu, tapi saya mengemban tanggung jawab yang berat karena untuk mendukung Indonesia. Jadi itu motivasi saya untuk belajar lebih baik lagi karena saya dari kecil memang sedikit perfeksionis, Bu. Artinya saya harus menjadi orang yang baik begitu, dan saya tanya banyak hal. Saya belajar bahasa Inggris, belajar American Sign Language juga, itu hal yang berbeda dibandingkan yang Indonesia punya. Jadi saya di sana berani bertanya, kalau saya nggak ngerti saya tanya, kalau saya nggak ngerti lagi saya tanya lagi sampai akhirnya saya paham. Karena saya sudah jauh-jauh dari Jakarta, penerbangan ke Amerika saja membutuhkan waktu 30 jam lebih, jadi saya nggak mungkin di sana hanya berdiam diri, jadi saya mau belajar banyak hal. Nah, alhamdulillah itu terjadi, dan ditambah ada asisten profesor yang meneliti mengenai kesehatan, lalu literasi, dan juga mengenai program internasional terkait tuli. Saya semakin semangat. Ketika saya kembali ke Indonesia, saya sudah memiliki bekal ilmu dan saya bisa membagikannya ke orang lain. Jadi itu yang membuat saya termotivasi untuk belajar, Bu. Ditambah dukungan dari keluarga dan teman-teman yang tetap mendoakan saya supaya studi saya lancar selama di Amerika. Dan yang terpenting ada komunitas di Indonesia yang selalu kirim makanan Indonesia gitu, Bu. Nah, masalah saya tuh selama di Amerika tuh makanan Indonesia tuh susah sekali untuk dicari. Jadi homesick begitu, Bu. Komunitas di Rochester, komunitas Indonesia di Rochester itu selalu membantu saya supaya saya nggak pusing atau stres kangen makanan Indonesia tuh enggak, Bu. Jadi saya selalu dikirimin gitu. Jadi banyak dukungan sebetulnya. Saya merasa sangat bersyukur, dan juga kampus saya juga inklusif. Jadi beda sekali dengan situasi di Indonesia. Ada akses juru bahasa isyarat, juru tik, dan juga dosen-dosen di sana meskipun orang dengar mereka jago sekali bahasa isyarat Amerika. Artinya orang dengar di sana juga banyak yang terbiasa berisyarat, misalnya polisi, satpam. Jadi lingkungan itu mendukung saya untuk gampang mengakses banyak hal. Padahal saya tuli, kalau di Indonesia saya merasa tuli, tapi ketika di Amerika, di Rochester, saya merasa saya bukan tuli, saya seperti orang-orang pada umumnya gitu. Jadi dengan lingkungan yang mendukung, itu mendukung saya untuk meraih kesuksesan saya menjadi magna cum laude. Nah, menurut saya itu sebetulnya bonus ya, Bu, ya. Yang terpenting adalah bisa memberikan semangat untuk anak-anak tuli untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, begitu, Bu. Itu. Itu luar biasa ya. Jadi apakah di sana itu ada semacam keharusan ya, setiap orang harus bisa belajar bahasa isyarat sehingga komunitas misalnya kepolisian, lalu kemudian yang memberikan public service di jalan-jalan atau di tempat di mana orang sering beraktivitas berlalu lalang tuh, apakah ada kewajiban atau seperti apa sehingga kita tidak merasa kita jadi kayak di sana nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi itu luar biasa banget itu Surya, gimana tuh di sana aturannya tuh? Sebetulnya tidak ada yang mewajibkan, Bu. Tapi wajib memberikan akses komunikasi. Jadi bukan mewajibkan belajar bahasa isyarat, tapi wajib memberikan akses komunikasi. Ada beberapa orang yang tidak memahami bahasa isyarat, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan teknologi. Misalnya ketika seorang tuli telepon orang dengar, ada layanan aksesnya untuk menghubungkan, namanya VRS. Virtual Video Relay System, Video Relay Service, Bu, maaf. Jadi ketika orang tuli menelpon orang dengar lewat panggilan suara, itu ada seseorang yang ada juru bahasa di sana. Lalu ada juga restoran
yang selalu memberikan layanan dengan komunikasi dengan tulisan, Bu. Dan beberapa juga stafnya bisa berbahasa isyarat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di Rochester itu ada sekolah yang gurunya adalah guru tuli. Jadi mereka mengajarkan mata pelajaran bahasa isyarat. Artinya mereka sudah mengetahui cara berkomunikasi dengan tuli sejak sekolah di SMP dan SMA. Contoh, saya sering bertemu papasan dengan orang di jalan begitu. Saya sering mikirnya negatif. Contohnya ketika ketemu orang, ketika orang itu nanya ke saya, terus saya bilang saya jawab dengan bahasa isyarat, orang ini pasti cuek gitu. Tapi sebetulnya enggak, Bu. Ketika ketika saya mau coba tanya, saya mau nanya dong tempat A ini di mana ya? Ketika saya menggunakan bahasa isyarat, dia langsung menjawab dengan tulisan. Dan saya kaget banget, oh ternyata mereka udah biasa ya, gitu. Jadi terus-terusan seperti itu. Beda sekali pengalaman saya di Jakarta, orang itu nyuekin saya. Tapi ketika di Rochester, saya ngerasa kayak lingkungannya baru sekali, dan orang-orangnya beda sekali dengan di Jakarta. Karena di sekolah itu sudah diajarkan komunikasi dengan orang tuli atau orang disabilitas, jadi sudah tahu sejak dini. Karena pendidikannya dimulai sejak awal. Jadi ketika dewasa mereka paham, oh kalau ketemu tuli harus seperti apa, aksesnya bagaimana, seperti itu. Kalau orang tuli dengan bahasa isyarat, mereka ngelihatnya biasa aja, oh mereka lagi ngomong biasa kok. Kalau di Indonesia, masalah pendidikan untuk orang-orang non-disabilitas memahami disabilitas itu masih belum ada. Tapi kalau setelah lulus ngelihat orang dengan disabilitas, biasanya ditontonin, itu ada orang disabilitas, itu ada orang tuli, biasanya diomongin seperti itu. Artinya ini menjadi PR untuk Indonesia ya, Bu, supaya sistem pendidikannya bisa diubah, jadi memperkenalkan disabilitas mulai dari dini, bukan sejak kuliah, gitu, bukan sejak pendidikan tinggi. Jadi ketika dari kecil sudah bertemu dengan disabilitas, mengenal disabilitas, artinya dewasanya sudah biasa saja. Mungkin beberapa masyarakat belum paham, sebetulnya disabilitas itu ada dua perspektif. Disabilitas fisik, maksudnya bisa melihat, kalau bisa kelihatan lah orang itu netra, pakai tongkat, dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua adalah disabilitas lingkungan yang membuat kami menjadi disabilitas. Contohnya, ketika dalam satu pertemuan, semua orang menggunakan bahasa Inggris, lalu ada orang Indonesia yang mengikuti pertemuan tersebut dan dia tidak memahami bahasa Inggris. Artinya, dia membutuhkan akses, betul kan ya, Bu? Nah, akses yang dia butuhkan adalah interpreter atau juru bahasa Inggris dan Indonesia. Nah, artinya dia jadi disabilitas di pertemuan tersebut. Nah, contoh yang lain, ketika teman-teman tuli ngobrol menggunakan bahasa isyarat, lalu ada satu orang dengar yang tidak bisa bahasa isyarat. Dia ikutan bergabung gitu. Dia nggak ngerti bahasa isyarat dan dia merasa terhambat. Artinya yang disabilitas adalah si orang dengar ini. Dan dia membutuhkan juru bahasa isyarat. Nah, artinya disabilitas itu bukan karena saya yang tuli atau orang itu disabilitas fisik, bukan. Tapi karena lingkungannya. Lingkungan itu yang membuat kami terhambat. Nah, dan gimana caranya supaya lingkungan ini lebih ramah dan kami bisa menjalani hidup seperti orang yang lain, gitu. Dan saya disabilitas karena orang lain tidak bisa berbahasa isyarat, bukan karena saya nggak bisa dengar, tapi karena orang lain nggak bisa bahasa isyarat, tidak ada teks bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Itu cukup menarik ya, Bu, perspektifnya, Bu. Ya, sangat menarik, Surya. Dan sambil dengerin ini tadi Surya ngobrol sama saya, bayangan saya itu kembali ke beberapa tahun yang lalu ketika kita sering bersama di Balai Kota, dan saat itu ada usulan Surya yang terus melekat di hati saya dan terus saya ingat, Surya, sampai sekarang, dan sudah sempat waktu itu dijalankan. Surya waktu itu bilang ke Ibu begini, Bu, bagaimana kami bisa beribadah sholat Jumat kalau khotib gitu ya, kemudian imam sholat Jumat itu
apa namanya, tidak menyediakan penterjemah berbahasa isyarat. Itu saya ingat Surya dan, waktu itu sudah kita dorong untuk perbanyak kursus-kursus, bahasa isyarat yang, bisa ditempatkan di beberapa tempat, peribadatan. Nah, sambil juga dengerin kamu lagi ini sekarang, cerita pengalaman kamu bagaimana ketika di New York, kemudian bagaimana penjelasan kamu tentang definisi disabilitas. Ini sungguh juga, membuat perenungan mendalam buat saya pribadi untuk kemudian kita, sebenarnya, yang harus dipecah itu kan boundary ya, yang harus disambungkan itu adalah komunikasi ya. Bisa saja saya menjadi disabilitas ketika, Surya ngobrol dengan teman-teman yang lain dan saya tidak paham, saya yang disabilitas. Itu sebuah apa ya, sebuah pemahaman yang sangat-sangat mendalam yang saya kira esensinya itu bagaimana kemudian kita bisa saling, menyiapkan aksesibilitas, eee, inklusif kepada semua orang, secara inklusif kepada semua orang. Nah ini, saya dari obrolan ini Surya langsung ya mendapatkan berbagai ide, terutama bagaimana kemudian nanti hal-hal yang bisa saya siapkan atau saya koordinasikan di lingkungan pekerjaan saya, yang saya pikir bisa kita tindak lanjuti segera kalau ada teknologi misalnya kayak tadi kalau telepon itu ada ya alatnya ya kayak Surya cerita tadi ya, telepon terus ada alatnya. Lalu kemudian bagaimana secara inklusif kita menyediakan akses. Ini terima kasih sekali Surya pencerahannya luar biasa ya. Ini saya kira penonton juga banyak yang tercerahkan dengan apa penjelasan kamu tadi ini. Nah Surya, ini kamu nih sosok yang sangat istimewa luar biasa. Prestasi kamu juga nasional dan tadi beasiswa yang kamu dapatkan itu memang tidak hanya untuk pribadi dirimu sendiri, tapi ini akan kamu dedikasikan untuk nasional, untuk negara kita. Dan memang kamu sudah menjadi seorang tokoh di tingkat nasional. Semua juga udah tahu nih Surya, alhamdulillah. Nah ini gimana ya Surya, kira-kira ya, ayah ibu Surya ya, papa mamahnya ini memberikan pendidikan kepada Surya, sehingga Surya bisa tumbuh ya menjadi pribadi yang luar biasa ini. Ini kita berbagi agar, para penonton Sahabat Saga ini juga bisa mengambil, lesson learn dan mengambil hal-hal yang positif. Silakan Surya. Ya, terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Saya cerita sedikit latar belakang keluarga saya. Saya merasa beruntung karena saya ada privilege karena saya bukan satu-satunya anak tuli di keluarga saya. Saya punya om yang tuli, punya kakak pertama yang tuli. Artinya orang tua saya sudah tahu karena kakak saya tuli, om saya tuli. Dan yang terpenting adalah orang tua ini bisa menerima kondisi saya yang tuli dan menerima kondisi kakak saya dan juga om saya yang tuli. Ketika penerimaan sudah ada, artinya bisa memahami cara komunikasi dan bisa memperkenalkan cara komunikasi. Saya sendiri merasa senang ketika bertemu dengan orang lain atau saudara. Selalu orang tua saya atau kakak saya yang dengar memperkenalkan saya dengan ini Surya, dia tuli, komunikasinya seperti ini, begitu. Jadi tidak seperti teman-teman saya yang lain begitu. Mungkin dia tuli, teman saya ini tuli, keluarganya dengar, tapi mereka banyak yang tertutup dan tidak mau memperkenalkan mereka, tidak mau menunjukkan mereka. Saya sih merasa sayang ya, dan saya merasa beruntung sekali karena keluarga saya banyak yang tuli. Om saya, kakak saya juga hidupnya lebih berat dibandingkan saya, karena saya generasi yang selanjutnya. Karena om itu satu-satunya di generasi dia yang terlahir tuli, pasti dia takut dan malu seperti itu Bu. Jadi orang tua papa saya, kebetulan om saya ini dari sisi papa saya, lalu papa saya punya anak yang tuli dan akhirnya anak yang pertama tuli, anak yang kedua dengar, anak yang ketiga saya tuli dan dia mau mengajarkan saya menyesuaikan dengan kebutuhan saya. Saya juga beruntung karena bahasa pertama saya bukan bahasa Indonesia, Bu, sebetulnya. Bahasa pertama saya adalah bahasa isyarat Jakarta. Bahasa isyarat Indonesia
versi Jakarta. Lalu bahasa kedua saya bahasa Indonesia. Kenapa bahasa pertama saya bahasa isyarat? Karena kakak pertama saya mengajarkan ke saya bahasa isyarat itu. Jadi saya punya dua dunia gitu. Jadi apa namanya? Masalahnya adalah saya masih belum mengakses dunia luar karena saya hanya menggunakan isyarat yang digunakan di rumah saja, bukan isyarat yang seperti orang lain gunakan. Jadi karena dulu juga ada pandangan bahwa isyarat ini masih tabu ya Bu. Gitu. Jadi kalau orang lihat, orang itu pakai bahasa isyarat, kasihan dia nggak bisa ngomong. Jadi banyak stigma negatif begitu. Dan saya nggak suka dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dan itu mendorong kami komunitas tuli ini untuk verbal. Dan pada saat itu kami juga bingung cara mengedukasi orang lain supaya bisa menggunakan bahasa isyarat. Sampai akhirnya teknologi ini mulai berkembang dan membantu kami, komunitas tuli, untuk bisa belajar cara advokasi ke masyarakat. Supaya masyarakat tidak menganggap bahwa bahasa isyarat ini tabu dan aneh. Karena sebetulnya bahasa isyarat ini setara dengan bahasa lisan. Seperti itu. Jadi saya sebetulnya bersyukur karena keluarga sudah menerima dan memahami cara komunikasi saya, dan itu satu hal yang sangat penting. Dan saya juga bersyukur karena orang tua saya juga mau mencari waktu untuk belajar gitu. Jadi modal kasih sayang orang tua yang luar biasa, penerimaan orang tua, lalu kemudian juga dimulai dari sikap orang tua yang mau terbuka kepada halayak umum tentang kondisi putra-putri tercintanya ini, juga memberikan dorongan ya tentunya kepada putra-putri ini untuk juga berbesar hati. Nah, ini para sahabat keluarga ini banyak hal yang bisa dicontoh dari hal ini. Jadi orang tuanya besar hati, anaknya juga besar hati. Nah, kira-kira nih kalau seperti Surya kan orang tuanya dua-duanya, ayahnya Bapak Ray Saitapi, ini orang yang memang public figure, ibunya Ibu Dewi Yul juga seorang penyanyi hebat. Ini barangkali juga merupakan satu modal juga untuk Surya ya, ditambah sikap keduanya sangat mendukung. Nah, tapi jangan berkecil hati di luar sana. Seandainya memang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, tentu juga bisa. Ya, ini mungkin dari forum podcast Saga ini Surya bisa membagikan tips bagaimana ya membentuk tuh sikap kemandirian dan percaya diri gitu Surya. Kalau Surya ini kan sudah luar biasa, mandirinya udah terbukti di New York cum laude, magna cum laude ya, percaya dirinya apalagi ya. Nah tapi sekali lagi nih teman-teman Surya yang lain supaya juga yang masih misalnya ngumpet-ngumpet atau masih berdiam diri di rumah, masih belum pede keluar rumah, ini apa tipsnya supaya mereka bisa mandiri dan juga bisa percaya diri, Surya. Ya, baik Bu. Itu proses untuk menjadi mandiri itu sulit ya, karena yang pertama kita harus izin ke orang tua dulu, karena orang tua kan khawatir karena akses di Indonesia membuat kami tidak bisa mandiri Bu. Nah, yang lebih menarik orang tua itu lebih senang ketika saya pergi ke negara yang lain dibanding saya harus pergi jalan-jalan di Indonesia. Contohnya saya pergi ke Inggris atau ke Amerika. Terkait keselamatan, teknologi mereka sudah lebih mumpuni gitu. Contohnya kalau saya di Rochester di Amerika itu kalau misalnya ada bencana, misalnya kebakaran dan lain-lain, itu teknologi itu alarmnya bukan alarm suara saja Bu, tapi juga alarm visual. Jadi saya bisa keluar gedung begitu, tidak seperti di Indonesia. Atau ketika ingin lapor ke polisi, saya harus minta tolong ke tetangga kalau di Indonesia, bergantung ke orang lain. Saya tidak bisa mandiri. Kalau di Amerika, teknologinya sudah ada untuk telepon pakai suara meskipun saya tuli. Tapi ketika berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman, harus membangun kepercayaan supaya mereka bisa memberikan kita kesempatan untuk hidup mandiri. Contohnya mungkin tinggal di kos. Saya pernah agar orang tua ini percaya kalau saya ini bisa mandiri,
pada tahun 2014 saya pernah diundang sama Pangeran Philip untuk mendatangi London selama satu minggu di London. Tapi saya coba selama 1 minggu kegiatan itu saya coba komunikasinya saya hentikan. Saya ingin membuktikan saya bisa ketemu teman-teman dan lain-lain sebagainya. Karena negara maju biasanya tuli itu hidup mandiri itu sejak sekolah. Saya ingin mempelajari banyak hal dari teman-teman tuli yang tinggal di London. Sampai akhirnya saya kembali ke Jakarta, orang tua saya panik, kok kamu nggak balas WhatsApp, kamu nggak komunikasi sama ibu. Lalu saya jelaskan, gini loh Bu, A, B, C, D, di Inggris itu hidupnya gampang, nyaman, komunikasi nggak ada masalah. Saya jelaskan gini. Akhirnya ibu saya mulai terbuka dan beliau menerima saya sudah bisa mulai hidup mandiri. Seperti itu. Artinya ketika saya pergi kemana atau bertemu dengan orang lain, komunikasinya sulit, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan teks, begitu, karena teknologinya udah ada. Atau misalnya dengan Google Maps saya nggak tahu di mana, gitu. Jadi teknologi itu membantu saya. Dan ketika saya ke Amerika, tinggal di Amerika selama tinggal 3 tahun, orang tua saya takutnya karena di Amerika kan kriminalitasnya cukup tinggi ya Bu ya, karena pemilikan senjata bisa bebas seperti itu. Saya coba riset di lokasi tempat tinggal saya di Rochester itu cukup aman, mana yang aman, mana yang tidak, terus kontak yang bisa dihubungi, nomor kepolisian kalau ada masalah, ada 911, lalu ada VRS, dan tidak ada masalah. Alhamdulillah, saya sering telepon ibu saya dengan VRS, tapi dengan bahasa Inggris, karena orang juru bahasa di Amerika tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan saat ini saya berharap mungkin orang tua bisa memberikan kesempatan anaknya untuk hidup lebih mandiri, atau mengajak teman-teman disabilitas yang mungkin sudah dewasa dan hidup mandiri untuk memberikan tipsnya, caranya gimana sih supaya anak ini bisa hidup lebih mandiri. Contohnya beberapa tahun lalu saya menjemput anak tuli usia 16 tahun untuk jalan-jalan, saya izin ke orang tuanya. Orang tuanya tuh sebetulnya khawatir, tapi mau anaknya mandiri. Ya udah, akhirnya saya ajarkan untuk belanja, untuk ketemu orang dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang dia sudah mandiri, tidak bergantung ke orang tua, dan orang tuanya juga senang dan tidak memberatkan ke orang tuanya juga. Artinya masalahnya itu bukan karena dia tuli, tapi kesempatannya ini, Bu. Kesempatan untuk belajar supaya dia bisa menjadi lebih mandiri. Itu yang diperlukan. Kalau orang tuanya bisa berkomunikasi dengan baik, otomatis anaknya bisa mandiri. Begitu, Bu. Jadi ingat, teknologi ini membantu kita loh untuk hidup lebih mandiri. Wah, seru banget nih Surya. Jadi untuk supaya mandiri ini Surya, kalau bisa kita dijabarkan lagi, selain faktor orang tua yang was-was karena saking sayangnya dan khawatir ketika dia keluar rumah ini khawatir lingkungannya juga belum suportif seperti yang Surya alami di Amerika, di Inggris kan suportif sekali lingkungannya ya. Nah, ini kira-kira lingkungan yang seperti apa dan apa ya yang penting ya, yang penting, yang esensial, yang harus kita lakukan gitu ya oleh baik pemerintah, baik masyarakat, baik siapapun agar supaya teman-teman yang seperti Surya dan kawan-kawan yang lain ini ketika menginginkan mandiri, di samping orang tuanya juga harus tega melepas quote unquote melepaskan anaknya untuk mandiri. Juga lingkungannya nih apa ya Surya yang diperlukan ya Surya? Surya kan udah di Amerika, udah di Inggris ya. Bandingin ketika Jakarta aja, nggak usah provinsi lain, di Jakarta dulu aja. Kira-kira yang sangat utama yang dibutuhin apa ya Surya ya? Ya, jujur Bu, pengalaman saya membandingkan itu, saya lebih khawatir jalan-jalan di daerah-daerah di Indonesia dibanding saya pergi ke luar negeri, karena masalah aksesnya. Saya beberapa kali ketinggalan pesawat,
saya sudah ngomong ke petugas. Sebetulnya bukan karena masalahnya tinggal di Indonesia, tapi karena lingkungannya itu, karena sistemnya, sistem pelayanan transportasi ini, harus diperbaiki Bu, supaya bisa membuat kami hidup lebih mandiri. Sistem teknologinya juga, contohnya ketika di bandara ada pengumuman pesawatnya jam berapa, atau aplikasi, mungkin di aplikasi pesawatnya boarding, atau mungkin teknologi yang belum siap, artinya petugasnya harus bisa lebih sensitif begitu Bu. Mungkin ketika pesawatnya ini siap untuk boarding, ketika tahu ada penumpang yang tuli, mungkin penumpangnya bisa ditepuk Bu pundaknya lalu memberitahukan seperti itu. Lalu yang kedua, sistem informasi dan komunikasi. Misalnya saya ingin telepon polisi atau dokter, harus dipermudah karena sekarang ini saya masih minta tolong ke orang lain. Tolong dong teleponin polisi, tolong dong teleponin dokter, seperti itu. Jadi belum bisa mandiri. Nah, alhamdulillah karena adanya pandemi COVID ini membantu kami melaporkan jadi lebih mudah lewat aplikasi, lewat aplikasi jadi bisa berkomunikasi secara jarak jauh seperti itu. Tapi butuh ditambahkan, misalnya ketika ada bencana alam, kalau ada kebakaran, itu masih harus telepon kan ya Bu, tidak bisa teks, semua yang darurat itu harus telepon. Kalau bisa ya semua hal yang bisa diakses oleh orang-orang tuli meskipun dalam kondisi darurat. Kalau saya lihat perkembangannya lebih positif karena saat ini banyak calon-calon dokter yang ingin belajar bahasa isyarat. Saya berharap ke depannya polisi juga mau belajar bahasa isyarat supaya ketika ketemu orang tuli, polisi itu paham cara komunikasi dengan orang tuli. Kemarin ketika saya pulang, tiba di Jakarta, saya ketemu dengan tentara, kelihatannya masih belum paham dengan bahasa isyarat, jadi dia kebingungan cara komunikasi dengan saya bantu dengan tulisan, dia masih bingung, masih kaget gitu Bu. Artinya PR ke depannya, kurikulum, mungkin aparat penegak hukum harus bisa berkomunikasi dengan tuli. Kemarin ketika saya kembali ke New York, ke Rochester, ada ketika saya baru tiba di Rochester, itu banyak sekali tentara yang meminta surat kesehatan. Saya bilang saya pakai isyarat. Lalu ada satu tentara langsung teriak, siapa yang bisa bahasa isyarat? Lalu ada 2 petugas yang ketemu dengan saya dan mereka berisyarat dengan saya dan komunikasinya bisa lebih lancar begitu. Nah, mungkin dengan contoh seperti itu artinya sistem pendidikannya mulai diubah, pendidikan dokter, polisi, dan aparat penegak hukum dan semua orang-orang yang bertugas di pelayanan publik, mungkin ada pelatihan cara berkomunikasi dengan orang tuli dan juga orang disabilitas. Misalnya dengan bahasa isyarat atau menyiapkan teknologi A, B, C, seperti itu, Bu. Nah, saya merasa di Jakarta sudah lumayan, tapi di daerah mungkin perlu diedukasi secara perlahan-lahan, mungkin kita pelan-pelan mengedukasi masyarakat supaya mengubah sistem lebih ramah disabilitas dan juga tuli. Begitu, Bu. Baik Surya, terima kasih. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini yang perlu kita sering ketahui agar kita terus bisa meningkatkan jumlahnya. Seperti yang tadi di awal kita ngobrol, bahwa mungkin sudah mulai ya di Jakarta atau di Indonesia secara keseluruhan, sudah mulai ada fasilitas-fasilitas, namun jumlahnya yang perlu ditingkatkan. Saya jadi ingin tahu tentang ini tadi yang Surya bilang, teknologi untuk contoh seperti transportasi tadi ya, ketika announcement atau pengumuman di bandara itu seperti apa di negara-negara maju supaya disabilitas bisa paham Surya, supaya nggak ketinggalan. Nah, iya Bu, kalau di aplikasi pesawat di Amerika misalnya ada pengumuman. Jadi aplikasinya itu akan update Bu, akan muncul notifikasinya pintu berapa masuknya di pintu berapa, lalu berapa jam lagi akan terbang, seperti itu ada di notifikasinya. Kalau ada informasi mendadak pesawatnya delay atau mungkin gate-nya ganti, pintunya ganti, seperti itu ada pengumumannya juga, langsung terhubung dengan aplikasi itu.
kalau pesawat atau maskapai di Indonesia masih belum ada, artinya masih bergantung ke petugas. Sebetulnya saya sudah memberikan masukan ke beberapa maskapai, tapi masih diproses. Tapi ya sistem teknologinya harus diperbaiki, Bu. Mungkin mudah-mudahan sih 1-2 tahun lagi bisa lebih baiklah sistem informasinya supaya saya tidak bergantung ke orang lain, jadi hanya menggantungkan ke aplikasi ini. Baik, ya sambil juga nunggu pandemi ini reda, maskapai kita bebenah juga, iya. Oh gitu ya, saya juga sambil memahami kebutuhan ini dikaitkan nanti dengan bidang tugas saya juga. Jadi kalau bermain di aplikasi itu update segala sesuatu bisa dikirim lewat aplikasi ya. Dan kalau ada notifikasi di handphone ini kan bisa diketahui ya, bisa ketahuan ya notifikasinya. Iya betul. Nah, Surya, ini kita sudah bincang-bincang luar biasa ya, banyak sekali yang kita sudah dengar dari Surya yang luar biasa. Untuk closing podcast Saga ini, tolong Surya berikan pesan-pesan ya yang bisa untuk orang tua, bisa juga untuk sesama penyandang disabilitas, agar juga bisa berprestasi sukses seperti Surya. Silakan Surya. Baik, Bu. Terima kasih. Saya mau mengingatkan lagi, disabilitas itu bukan karena kami yang disabilitas, tapi karena lingkungannya. Lingkungan yang membuat kami menjadi disabilitas. Artinya PR kita semua untuk membuat lingkungan supaya anak-anak dan teman-teman disabilitas itu bisa menikmatinya. Dengan cara mengubah, dengan mengedukasi masyarakat yang belum memahami jadi lebih paham. Dan kita tetap selalu berjuang untuk mengedukasi hal tersebut supaya kita bisa membuat Indonesia lebih ramah untuk disabilitas dan semua orang. Jadi tetap belajar terus-menerus, jadi menjadi seseorang yang long life learner. Seperti itu, semangat semuanya. Apa sih yang dibutuhkan oleh disabilitas untuk paham juga nih bahwa sekarang tuh kita harus banyak di rumah pakai masker, itu tuh gimana tuh? Cuci tangan segala rupa gitu. Itu tuh apa? Kalau tuli yang dewasa sebetulnya sudah ada teknologi. Karena sebetulnya kami sudah biasa video call ya Bu, jadi nggak gagap teknologi. Tapi masalahnya di anak-anak ini Bu, masih banyak sekali hambatan karena banyak orang tua yang bingung supaya anak-anaknya bisa akses informasi. Karena belum tentu anak-anak ini bisa mengakses internet begitu Bu. Dan juga guru-guru SLB itu masih bingung cara mengajarkan anak-anaknya karena orang tua dan guru ini kurang kooperatif begitu Bu. Karena orang tua masih banyak kebingungan, mereka harus fokus kerja tapi harus ngasuh anak, itu masalahnya Bu, itu hambatannya untuk anak-anak dan juga disabilitas dibandingkan teman-teman tuli yang sudah dewasa gitu Bu. Terima kasih Surya. Kita telah belajar banyak dengan Surya, luar biasa ya kali ini podcast Saga disuguhkan sebuah tayangan yang luar biasa, makanya kita sekarang mengambil tema disabilitas menembus batas. Rajut asa, raih cita-cita. Nah, para sahabat keluarga dimanapun berada dengan tema yang kita suguhkan dan juga dengan pembicaraan dengan tokoh yang sangat hebat, Surya Said Tapi, mudah-mudahan ini menginspirasi kepada kita semua, pengambil keputusan dari kalangan pemerintahan, perusahaan-perusahaan yang juga mesti terbuka, harus terbuka menerima disabilitas, masyarakat luas secara umum juga harus ramah dan memberikan akses kepada disabilitas, dan ada tadi usulan yang luar biasa dari Surya, para penegak hukum, Pak Polisi, ya kemudian juga yang memberikan layanan-layanan umum, hendaknya juga mulai belajar bahasa disabilitas, dan juga memasang teknologi-teknologi terkini yang memungkinkan disabilitas untuk bisa akses melalui telepon misalnya, dan juga sarana-sarana lainnya yang dapat dipahami kedua belah pihak. Ini beberapa catatan tadi yang saya sambil mendengarkan Surya ya. Orang tua juga mulai mulai terbuka kepada dunia luar tentang kondisi putra-putrinya, agar putra-putrinya pun bisa beraktivitas
dan juga bisa mendapatkan akses yang lebih baik lagi, jangan malah ditutup-tutupi di rumah. Kemudian kepada semua pihak saya kira, ini adalah saatnya kita untuk membunyikan lagi alarm kita bersama akan, layanan-layanan inklusif kepada seluruh kalangan yang perlu terus kita tingkatkan bersama. Inisiasi-inisiasi yang sudah dimulai baik oleh pemerintah pusat maupun, pemerintah daerah di berbagai daerah ini kita genjot lagi, diperluas lagi, ditingkatkan lagi. Terima kasih sudah menginspirasi Surya, dan kepada sahabat keluarga dimanapun berada, jangan lupa ini tolong subscribe dan like, komen, serta share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak para keluarga-keluarga yang mendapatkan edukasi, yang mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah yang sangat menarik ini. Akhirnya kita semua tentu mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memiliki seorang tokoh hebat ya seperti Surya ini yang tokoh di tingkat nasional dan juga memiliki ya pengalaman internasional yang dapat diterapkan untuk kemajuan bangsa kita. Terima kasih Surya sekali lagi. Yuk kita sapa para viewer kita, sahabat keluarga. Terima kasih Surya. Terima kasih para sahabat keluarga. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat terus semuanya.